Sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka kita kenalan dulu ya. Kenalin, nama aku Novita Amalia. Nah, di sini aku mau berbagi pengalaman terkait dengan pengalaman aku selama menjadi tentor sebagai mahasiswa PGSD, untuk share ke kalian teman-teman sesama calon pendidik dan teman-teman yang mungkin sekarang sudah menjadi seorang pendidik. Nah, di sini aku share yang pertama ini aku pengen cerita terkait dengan salah satu siswa aku. Nah, di sini itu siswa aku punya masalah, masih belum bisa membaca di kelas 1 sekolah dasar. Nah, awalnya sih aku ketika nerima murid ini nih, aku nggak tahu ya dia tuh kemampuannya seberapa kan ya. Pastinya kan ketika kita pertama kali ngajar siswa ya, pasti kita nggak tahu ya kemampuan dia itu sampai di mana. Nah, karena itu di situ aku harus diagnosis dulu nih teman-teman. Jadi ini tips dari aku. Yang pertama kita lakuin diagnosis dulu. Nah, diagnosis itu gimana sih caranya? Nah, diagnosis itu caranya itu yang kalau aku ini ya versinya aku pasti bakalan nanya dia tentang huruf-huruf dulu nih. Karena kan dia masih kelas 1 dan katanya masih belum bisa baca. Nah, ini maksudnya belum bisa baca ini apa jangan-jangan dia belum kenal huruf kan. Nah, kita tes dulu tentang huruf-huruf. Nah, mulai dari A to Z. Nah, ternyata tuh siswa aku ini dia tuh nggak tahu tuh huruf M, N, T, P, Q, W, S. Itu dia bener-bener nggak tahu itu huruf kalau nggak diurutin pakai lagu, guys. Jadi kayak uh, harus diurutin A, B, C, D, E, F kayak gitu ternyata. Nah, dari masalah itu akhirnya uh, ketika dia menghadapi bacaan yang ada huruf tersebut, dia pasti udah bilang, ah nggak bisa, nggak bisa. Nah, itu tuh aku jadi ini masalahnya aku ya. Jadi aku mutusin uh, buat bikinin dia kayak tabel alfabet gitu. Nah, tabel alfabet itu jadi guys, aku punya market di Shopee. Aku ada marketplace, ada toko di Shopee. Nah, kalian bisa kunjungi di nama tokonya Besti Pendidik sama. Nah, di situ aku akan ngelis produk-produk apa aja yang aku pakai buat ngajarin para siswa aku di tentor. Nah, untuk sekarang ini karena aku baru aja selesai fresh graduate ya, jadi aku barusan aja ini aku nyelesain skripsi aku dan aku mau wisuda minggu depan. Nah, ini aku jadi baru aja ngerintis lagi tentoring ini. Jadi aku baru aja nih ngajar lagi nih dari vakum kemarin, baru ngambil siswa lagi. Nah, kemarin itu bulan lalu lah ya lebih tepatnya tuh aku nemuin siswa yang pertama itu kelas 4. Dia nggak ada masalah sih ya, cuman dia masalahnya dia katanya nggak suka porogapit. Nah, itu aku udah kasih tips nih ke kalian di channel ini juga, di website Besti Pendidik ini, di channel Besti Pendidik ini maksud aku ya. Itu ada di video aku yang sebelumnya. Jadi sekalian bisa tonton di video aku sebelumnya, itu ada tips pembagian porogapit. Nah, itu karena ada siswa aku yang nggak suka porogapit dan dia itu ketika aku ajarin dengan cara yang seperti itu, nah dia akhirnya suka dan sekarang dia malah ketagihan sama porogapit. Itu bener-bener basically ya dari pengalaman aku sebagai tutor private ya. Terus kalau untuk nih yang satu ini nih, bener-bener nih anak yang ini cowok ya anaknya ya, masih kelas 1 tadi. Balik lagi ke yang case yang pertama tadi. Jadi aku sampai buatin media, guys. Buatin media poster ya, poster ditempel. Dia kan ada papan tuh di ruang belajarnya. Nah, itu tempelin. Nah, itu ada huruf kapital sama huruf
kecil. Nah, itu aku pisah karena nanti dia pasti ngurutin A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Nah, itu aku pisah jadinya. Huruf kapital sendiri, huruf kecil sendiri. Nah, itu ketika dia baca dia nggak tahu itu huruf apa. Nah, dia aku langsung suruh tuh buat ngurutin abjad lagi A, B, C, D, E, F, G itu lagi. Terus habis itu dia udah sekarang nih ya, udah sekitar ada 4 pertemuan lah sama aku. Nah, dia itu udah lumayan guys, jadi dia udah bisa nginget-nginget huruf lagi ya, meskipun kadang-kadang agak lupa ya, masih ada lupanya. Terus nih ya, dia itu juga anaknya tuh aktif banget, hiperaktif nih tipenya. Jadi dia kalau disuruh diem terus itu nggak bisa. Dia pasti lari-larian ke sana kemari, terus loncat-loncat gitu. Nah, itu tuh gimana tuh caranya? Jadi aku tuh bener-bener harus ekstra banget manggilin dia, manggil nama dia terus kan tak suruh lihat ke papan buat baca. Ternyata dia itu tipikal anak yang suka sama challenge atau tantangan. Jadi aku di situ tuh kasih scoring ke dia. Jadi dia setiap kali betul dia aku kasih skor, setiap kali betul lagi aku kasih skor lagi. Nah, itu dia akhirnya ketagihan nih, sekarang selalu minta, ayo kak lagi, mau aku bisa baca gitu. Jadi tipikal anak itu ya harus disesuaikan ya guys. Jadi benar-benar kita harus tahu karakteristiknya mereka, terus apa yang mereka butuhkan, sehingga kita bisa memecahkan masalahnya mereka nih. Dari yang awalnya mereka nggak suka, mereka nggak bisa, mereka nggak mau, jadi mereka bisa mau, bisa suka, seperti itu. Nah, untuk Besti Pendidik sendiri ini merupakan channel yang aku buat untuk aku sharing tentang media pembelajaran, tentang metode pengajaran, dan sebagainya yang basically dari pengalaman pribadi aku sendiri sebagai tentor. Jadi, istilahnya aku di sini mau sharing. Kalian ada nih pengalaman tutor, pengalaman yang seru, bisa dibagi ke aku, bisa kirim email ke email ya, bestipendidik@gmail.com. Nah, nanti aku tuliskan di deskripsi YouTube ini. Jadi bisa kalian ceritakan nih, sharing-sharing nih tentang pengalaman kalian sebagai tutor, ataupun mau kalian pertanyaan kalian ya, bisa juga ditulis di komen pertanyaan kalian tentang apa yang sekiranya kalian pengen tahu nih. Nah, kalau aku bisa kasih bantuan ya, aku akan buatkan video lagi buat kalian.